Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu alaihi wa tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Di masyarakat yang berbahagia, alhamdulillah, siang hari ini kita mendapat limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan kita melanjutkannya dengan sebuah kajian tentang sejarah gerakan dan pemikiran Wahabi. Pertanyaan pertama adalah apa yang melatari pembahasan tema ini? Istilah Wahabi adalah istilah yang terlalu populer untuk kita kenalkan kepada para jemaah sekalian, karena bagi sebagian orang atau bahkan mungkin banyak orang, istilah ini sudah terbentuk dalam sebuah stereotip atau stigma yang negatif. Padahal saya masih yakin bahwa kebanyakan kita itu tidak mengenal akar dari istilah Wahabi itu sendiri. Wahabi itu berasal dari mana? Mungkin makhluk apa ini? Tapi dalam setiap perbincangan yang berbau perdebatan, baik itu di media-media yang terbuka, media massa, ataupun di media-media yang terbatas, di internet dan sebagainya, istilah itu sering sekali muncul dan sering yang tentu disebutkan sebagai sebuah atau katakanlah pihak yang bertanggung jawab atas banyaknya fenomena-fenomena negatif dalam umat ini. Untuk itu, yang kita harapkan adalah dengan pembahasan ini, jangan sampai istilah Wahabi ini yang diperdebatkan dengan cara yang negatif menjadi bagian tadarus bil alqab. Kita saling menuding antara satu sama lain dengan menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya kandungannya sendiri tidak kita kenal, atau bahkan realitasnya bisa jadi bertolak belakang dengan apa yang kita ketahui atau kita dengar selama ini. Pertama, istilah Wahabi sebenarnya bukan sekedar wacana yang berkembang di tengah-tengah kita saja. Sejak kemunculannya di tahun 1700-an, istilah ini memang sengaja ada pihak-pihak yang memunculkan istilah ini. Dan ini yang unik menurut sejauh yang saya teliti tentang Wahabi, bahwa istilah Wahabi itu walaupun merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang pelopor atau dai Islam yang berasal dari Najd, yang berusaha untuk melakukan dakwah atau terobosan dakwah di tengah masyarakat yang sudah sangat jumud, terbelakang secara pendidikan. Kalau kita membaca dan mengkaji sosial kultural, lingkungan sosial dan budaya masyarakat di mana Muslim Muhammad bin Abdul Wahhab itu berada, kita akan dapat satu fakta yang sangat jelas bahwa masyarakat saat itu dari segi keilmuan, dari segi sosial, dari segi penerapan Islam itu jumud, takdir buta, kemudian kemusyrikan, artinya ketidakmengertian terhadap tentang ajaran Islam sangat luar biasa. Bahkan kemusyrikan itu sudah menjadi fenomena yang sangat-sangat umum sekali, sampai batu, pohon itu berkata disembah dalam berbagai cara, dalam berbagai bentuk, dijadikan tempat untuk mengadu, meminta, bahkan untuk kawin pun datang ke pohon dulu, minta berkah dan sebagainya. Ini adalah fakta. Nah, di tengah masyarakat seperti itulah muncul seorang dai yang setelah belajar dia ingin mengubah kondisi masyarakatnya. Dan itu Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam upayanya ini dia
dapat penentangan. Tentunya penentangan itu pertama dari pihak-pihak yang takut reputasi politiknya, terutama para muhalif kemudian menggandeng kekuatan politik untuk melangsungkan atau menjalankan misi dakwahnya. Pihak-pihak yang takut hegemoni politiknya kemudian akan terbongkar atau katakanlah akan runtuh reputasinya, dukungan masyarakat, karena yang dilakukan Muhammad bin Wahab itu tidak sesuai dengan selera masyarakat umum, sehingga tentunya pemilih-pemilih tertentu ketika Muhammad bin Wahab berada di wilayahnya, dia ketakutan masyarakat akan menjadi kacau, kemudian juga akan berbalik menentang mereka. Jadi ini persoalan yang kata-kata. Juga ada beberapa pihak yang berkepentingan, dan juga ada sebagian orang-orang yang juga bisa dikatakan punya kapasitas keilmuan yang merasa hasad melihat gerakan Muhammad bin Wahab ini cepat sekali beramah dan punya pendukung yang atau basis massa yang kuat. Akhirnya dengan hasad itu terjadilah bentrokan-bentrokan kepentingan, kekuasaan, sehingga istilah Wahabi itu adalah istilah yang dimunculkan oleh lawan. Yang berbeda dengan organisasi katanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu namanya diberikan oleh pendirinya, oleh orang yang menggeraknya, oleh Kiai Ahmad. Begitu juga nanti oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Tapi kalau Wahabi itu istilah yang diberikan oleh orang asing. Saya akan sebutkan fakta nanti di belakang. Siapa saja yang memberi nama Wahabi di masa Muhammad bin Wahab hidup, dan sampai beberapa tahun belakangan orang-orang yang terpengaruh oleh Muhammad bin Wahab masih menolak dan untuk dikatakan Wahabi, karena Wahabi sih kami tidak pernah menentang dari Wahabi. Itu adalah orang luar, pihak luar atau pihak yang menentang yang memberi nama kami Wahabi. Sehingga memang sejak awal Wahabi itu sebuah istilah yang diberikan oleh lawan untuk menyudutkan penggunaan pertamanya begitu. Nah, dan itu yang kemudian digunakan oleh para. Kenapa para berkepentingan? Ada satu persoalan besar berkaitan dengan Eropa saat itu. Muhammad bin Wahab itu lahir di Najd di sekitar abad 18. Saat itu Eropa ingin gencar-gencarnya masuk wilayah Islam. Saat itu misi Zionisme sudah cukup mulai bergerak secara intensif dan kemudian hampir melahirkan organisasi Zionisme internasional. Artinya ada kepentingan besar, terutama berkaitan dengan Turki Utsmani. Mereka melihat simbol dan kunci kekuatan Islam saat itu secara politis ada di Turki Utsmani. Dan bagaimana persoalannya adalah melemahkan Turki Utsmani yang pada abad 18 sebenarnya sudah mulai disebut segmen. Jadi orang besar yang sakit, walaupun sakit tapi dia masih menanggungkan kata orang besar. Eropa masih meraba-raba untuk bisa masuk ke Turki dan waktu untuk Turki. Caranya dan caranya apa untuk bisa menentukan Turki? Bagaimana Turki ini kita mendapat legitimasi dari dunia Islam, terutama Arab. Maka peruncingan konflik antara Arab dan Turki itu berkuat. Di antaranya menggunakan atau memanfaatkan kondisi yang sedang terjadi di Najd ketika muncul gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Wahab. Mereka mencari momentum bagaimana bisa masuk. Di satu sisi Muhammad bin Abdul Wahab jangan sampai menjadi kekuatan baru yang kalau seandainya Turki itu jatuh, kemudian ini akan menjadi penggantinya. Maka di satu sisi diperburuk citra Muhammad bin Wahab, di sisi lain mengadu kekuatan Turki dengan gerakan Muhammad bin Wahab yang berkembang tentunya beberapa periode, kemudian termasuk setelah Muhammad bin Wahab itu meninggal dan kemudian Kerajaan Saudi berdiri secara eksis dengan membawa gerakan dakwahnya. Kita bicara tentang akar sejarahnya. Kita tidak sedang membicarakan hubungan Wahabi dengan Saudi sekarang. Dipisahkan itu tiga periode yang berbeda sebenarnya. Nah, maka satu sisi Wahabi kelihatannya didukung oleh Barat, tapi di sisi lain sebenarnya juga dijatuhkan karena mereka khawatir akan muncul kekuatan baru di dunia Islam
yang kalau seandainya Turki Utsmani itu diruntuhkan, ini akan menjadi pegangan. Mereka tidak minta itu. Nah, dan tentunya secara emosional yang paling dikhawatirkan kalau kekuatan itu muncul di daerah Jazirah Arab, karena berkaitan atau berdekatan dengan Mekah Madinah yang merupakan pusat kekuatan umat Islam dan menjadi katakanlah sumber kekuatan Islam, inspirasi, emosi dan sebagainya. Kalau seandainya itu dikuasai, maka berbahaya. Dan ini yang terjadi ketika Wahabi sudah mulai masuk ke daerah Hijaz. Karena itu maka Barat dan dulu berpergian untuk menyudutkan dan sebagainya gerakan Wahabi. Maka ini belakangannya Stephen Sulaiman Schwartz itu masih hidup di seorang wartawan di Amerika. Dalam buku Dua Wajah Islam, Fundamentalisme Saudi dan Perangnya dalam Terorisme, dia secara serampangan menuding bahwa akar terorisme, akar ideologi dari kekerasan dan terorisme itu adalah Wahabi. Wajah ekstremis Islam yang menggunakan kekerasan dan menggerakkan kebencian, merealisasikan kepentingan orang kaya dan penguasa. Wajah itu sebagai ideologi yang dikenal sebagai Wahabisme. Muhammad bin Tuhan lahir tahun 1703, meninggal 1792, abad 18. Kita lihat, artinya untuk mengetahui Wahabi yang disebut Wahabi berasal dari kata Muhammad bin Tuhan. Siapa sih beliau itu? Hafal sebelum kurang lebih 12 tahun. Kemudian belajar ilmu dasar di Najib. Ilmu dasar itu ilmu alat, kita mungkin nahu, sorok dan sebagainya, seperti itu. Kemudian melanjutkan pendidikannya dengan secara rela, berpeluang artinya dari satu tempat ke tempat lain, yaitu perguruan Islaman, pembelajaran Islam. Itu dari dia dari Najib, kemudian dia ke Hijaz untuk belajar ke Mekah dan Madinah, kemudian ke Basra di Irak, dan kemudian di Aqsa. Aqsa itu daerah pelabuhan Inggris punya kepentingan besar di Aqsa. Kemudian kembali ke Najib tahun 1140-an atau Hijriah yang maksudnya ya. Kemudian ilmu terbayani, fikih Hambali, tafsir, nahwu dan sebagainya. Fikih Hambali untuk menjelaskan bahwa sejak awal akar dari tradisi fikih yang berkembang di Najib saat itu adalah fikih Hambali. Tapi bukan berarti dia orang yang secara mutlak fanatik terhadap mazhab Hambali. Kita lihat pendapatnya. Dia juga sangat tertarik dengan karya-karya Taimiyah dan Ibnu Qayyim karena terobosan-terobosannya bagaimana untuk bisa meruntuhkan titik muda yang terjadi di masa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, itu menginspirasi Muhammad Abdul Wahab untuk belajar karya salam. Dan dari guru-gurunya, artinya itu tentu berpengaruh kepada Muhammad Abdul Wahab. Gurunya Abdullah bin Sulaiman, ini di antara guru-gurunya ini. Itu ulama Hambali. Kemudian Abdullah bin Ibrahim Al-Najdi, ulama Hambali. Muhammad Hayat As-Sindi, ulamanya di Madinah, gurunya di Madinah, itu ulama bermadzhab Hanafi. Dan penulis Hasyah Sahih Bukhari, ulama hadis sekaligus ya. Muhammad Al-Majmu'i itu di Basra. Kemudian Abdullah bin Abdul Latif Al-Ahsai, ulama mazhab Syafi'i. Lihat dari latar belakang pendidikan. Muhammad bin Abdul Wahab punya kekayaan khazanah intelektual Islam. Walaupun dia bermadzhab Hambali, dia tidak merasa canggung atau kaku untuk belajar kepada ulama-ulama yang punya pandangan mazhab yang berbeda. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika Wahabi itu suka dulu kaku, rigid, kemudian tusi, kemudian ada Muhammad bin Wahab gurunya saja dari berbagai mazhab. Ini menunjukkan bahwa dia sangat terbuka, dia tidak takut. Kemudian aktivitas dakwahnya, dia berdakwah di Basra, artinya selalu belajar di Basra. Dia sudah mulai giat dalam arti terjun ke masyarakat untuk memperbaiki maksud dakwah sendiri. Karena setiap aktivitas mengajari orang sebenarnya adalah aktivitas dakwah. Tapi ini sampai pada tahap mencoba untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Dia sejak di Basra, sejak masih belajar di Irak, dia sudah berusaha untuk memperbaiki masyarakat. Makanya terjadi benturan, ada yang pro, ada yang kontra. Karena kalau kita
hidup ini tidak mengambil resiko, ibarat kata hanya mendekati orang-orang yang setuju, kemudian membiarkan penyimpangan itu tetap ada tanpa berusaha untuk perbaiki, memang hidup kelihatannya aman. Tetapi itu bukan jiwa seorang dai. Yang seorang dai adalah bagaimana kondisi yang rusak, yang menyimpang itu diluruskan. Tentunya pasti ada risiko. Dan di Basrah Muhammad bin Wahab dimusuhi banyak orang, walaupun dia juga dicintai oleh setiap orang, gitu ya. Tapi intinya yang memusuhi lebih kuat posisinya karena dia berdagang di Basrah. Kemudian maka dia pindah ke Madinah, mulai dakwah aktivitas dakwahnya 1153. Kemudian itu Hijriah, kemudian ke Uyainah dan bekerja sama di Uyainah sebenarnya sebelum ke klan Saud yang kemudian menjadi akar di Kerajaan Saudi. Sebenarnya dia sudah bekerja sama dulu dengan penguasa lain, yaitu di Uyainah, dan Uyainah itu lebih besar, lebih berpengaruh, lebih kuat ketimbang Diriyah yang merupakan basis dari klan Saud. Itu beliau tahu. Jadi di Uyainah dengan Utsman bin Ammar itu dia pernah kerjasama, dan Utsman bin Ammar awalnya mendukung, tapi lama-lama Utsman bin Ammar tidak mendukung karena melihat masyarakat ada yang pro ke Muhammad bin Wahab, ada yang kontra, dan kemudian yang kontra ini menyudutkan, tentunya menyalahkan Utsman bin Ammar, sehingga Utsman bin Ammar merasakan kehilangan dukungan dari masyarakat kalau seandainya terus mendukung Muhammad bin Wahab. Maka dilepas. Akhirnya dia pindah ke Diriyah secara sepenuhnya total. Klan Saud, klan Sumud, Muhammad bin Sumud di Diriyah itu mendukung. Maka dari situlah secara total dia bisa melaksanakan aktivitas dakwahnya, didukung sepenuhnya oleh perangkat politik. Nah, dari sinilah mulai pergumulan konflik yang sangat berkepanjangan dan sangat melelahkan. Dan dari situlah muncul perentangan terbuka dari pertama, selain adalah orang-orang yang tidak setuju, entah itu masyarakat awam ataupun sebagian ulamanya. Kemudian juga perlu diketahui antara beberapa orang-orang yang kontra Muhammad bin Wahab itu menggandeng penguasa untuk memerangi Muhammad bin Wahab. Artinya bukan sekadar Muhammad bin Wahab yang tentunya dengan keyakinannya dia secara konsisten ingin memanfaatkan politik untuk memperlancar gerakan dakwahnya, yang menentangnya pun juga menggunakan kekuatan politik. Ini perlu disadari. Ya. Jadi sebenarnya waktu itu seimbang persoalannya. Cuma sekarang seakan-akan disebutkan Muhammad bin Abdul Wahab itu mengeksploitasi atau memanfaatkan politik, atau mungkin bahkan dimanfaatkan politik untuk memaksa masyarakat dalam menyebarkan ajarannya dalam tanda kutip. Padahal tidak begitu faktanya. Justru lawan-lawannya itu menggunakan kekuatan politik juga dan jauh lebih kuat. Karena dirinya ini digaji kecil. Seperti tadi Uyainah, apalagi Ahsan itu jauh lebih besar, lebih kuat. Dan mereka kemudian semuanya melawan dirinya atau menyerang dirinya. Fakta diketahui itu sebagai fakta. Nah, kemudian yang dipersoalkan dari Wahabi kemudian adalah istilah Wahabi, kemudian masalah ijtihad. Artinya dulu wacana yang berkembang termasuk ijtihad yang dipersoalkan. Karena memang taklid dan kejumudan itu sudah menjadi barang yang sangat-sangat umum, sehingga orang ketika membuka ijtihad itu dianggap bahkan Muhammad dianggap ahli bid'ah gara-gara itu. Kemudian tudingannya adalah mereka mengkafirkan orang di luar Wahabi dan begitu. Kemudian juga tudingan bahwa mereka membawa pemikiran Khawarij karena itu penting untuk propaganda, karena Khawarij adalah stereotip negatif dan memang negatif. Khawarij itu satu aliran negatif atau aliran sesat pertama yang muncul dalam sejarah Islam. Sehingga ketika menggunakan kata Khawarij itu akan memudahkan untuk melakukan propaganda dan provokasi bahwa ini adalah gerakan Khawarij. Kemudian terorisme itu yang belakangan, kekerasan dan terorisme. Peneliti Amerika George Renz dalam tulisannya Religion in the Middle East, Religion in Comfort and Conflict, dia secara objektif mengakui istilah Wahabi tidak berasal dari Ibn Abdul Wahab atau orang berikutnya.
melainkan dipopulerkan oleh lawan-lawannya untuk mengesankan bahwa Ibnul Wahab membuat aliran baru yang harus ditentang. Ini penelitian Amerika. Nah, di antara mereka ada yang berusaha untuk setelah menghabis dan secara objektif menghasilkan kesimpulan yang sama seperti yang saya katakan tadi. Terus siapa yang memulai istilah Wahabi? Salah satunya adalah Muhammad bin Fayruz. Ya, Muhammad bin Fayruz ini dia meninggalnya tahun 1802. Jadi hanya beberapa tahun setelah Muhammad bin Wahab. Tapi dia memang semasa dengan Abdul Wahab. Dia waktu itu sudah menulis satu buku yang menentang dia, Muhammad bin Wahab. Dan dia menggunakan kata Wahabi. Istilah Wahabi dia menggunakan Ar-Risalah Al-Mardiyah Firqah Al-Wahabiyah. Jadi satu nota, satu catatan, satu tulisan yang mengesankan untuk membantah Wahabi. Jadi dia menggunakan istilah itu. Ini orang yang hidup di zaman Muhammad Wahab, dia sudah menggunakan kata istilah Wahabi. Ini membenarkan atau menguatkan kesimpulan dari John Grant tadi bahwa yang menggunakan istilah Wahabi itu adalah lawan-lawannya. Sekarang bagaimana pandangan Wahabi dengan ideologi kekerasan Khawarij? Kalau kita berbicara tentang masalah ideologi kekerasan, yang memang Khawarij itu adalah akarnya. Karena Khawarij ini begini, dia mendasari semua gerakannya pada mengkafirkan setiap Muslim yang berbuat dosa besar. Jadi kalau dalam pandangan para ulama Islam, Ahlussunnah secara keseluruhan, orang yang Muslim yang melakukan dosa besar itu tidak otomatis kafir. Tidak bisa begitu. Dia tetap Muslim, cuma berdosa, imannya berkurang. Dan apa yang bisa dilakukan untuk menutupnya? Masih ada kesempatan, ada bertaubat dari dosa itu. Setelah bertaubat dia bisa kembali normal. Tapi bagi Khawarij tidak. Seorang Muslim yang berdosa besar, dia sudah murtad keluar dari Islam, imannya tidak berkurang, hilang, berarti tidak lagi beriman. Karena itu bagi mereka, siapapun yang berdosa besar, karena dia otomatis murtad dari Islam, harus dibunuh. Ini Khawarij. Dan tidak tanggung-tanggung prakteknya. Siapa yang mereka bunuh? Apa momentum dari gerakan Khawarij ini ketika mereka muncul? Adalah masalah konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ketika itu terjadi, kemudian ada semacam perjanjian yang disebut dengan tahkim. Jadi Ali bin Abi Thalib pihaknya menunjuk seseorang untuk mewakili dan Muawiyah menunjuk seseorang untuk mewakili. Kemudian dua wakil itu membuat kesepakatan. Bagi Khawarij ini adalah sebuah kesalahan besar karena menyerahkan otoritas hukum kepada manusia. Padahal mereka mengatakan la hukma illa illallah. Hukum itu hanya dari Allah. Apa kata Ali? Kalimatul haqqin urida bihi batil. Itu sih benar kata-katanya, redaksinya benar, tetapi pemahamannya salah, keliru, tujuannya salah. Betul, hukum itu milik Allah, tetapi apakah tidak boleh menunjuk seseorang untuk membuat keputusan berdasarkan hukum Allah? Kan kalau begitu sulit, tak boleh ada pengadilan untuk menetapkan seorang suami dan istri yang konflik kemudian cerai atau rujuk. Karena memberikan keputusan cerai atau rujuk itu kepada hakim atau apalagi kepada wakil dari kedua pasangan itu. Wah, kalau begitu semua bisa kafir gara-gara ini. Kalau ada konflik, kalau ada menengahi orang kedua, orang ketiga, itu dalam paradigma Khawarij itu sudah selesai karena menyerahkan otoritas hukum kepada selain Allah. Nah, jadi apa yang dilakukan tindakan Khawarij? Mereka kemudian menangkap Ali bin Abi Thalib itu kafir, Muawiyah itu kafir, dan mereka bunuh. Ali bin Abi Thalib berhasil dibunuh, Muawiyah gagal dibunuh. Hanya itu saja masalah. Dan bukan Ali bin Abi Thalib saja. Setiap pendukung Ali bin Abi Thalib mereka anggap halal darah dan mereka bunuh. Ini akar ideologi kekerasan. Dan itu bukan
terakomodasi dari Islam, itu justru penyimpangan dari Islam. Dan itu yang kemudian dimusuhi oleh seluruh ulama Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib di masa hidupnya memerangi Khawarij. Jadi kalau kemudian ideologi Khawarij itu dianggap sebagai berasal dari atau akar ideologi adalah Islam, betul-betul besar, tapi yang diinginkan atau apaan yang jelas diinginkan oleh Barat dan lain sebagainya adalah kesana, bahwa itu adalah bagian dari Islam, sehingga terorisme Islam. Muhammad bagaimana? Saya tidak memvonis kafir seorang muslim yang melakukan dosa apapun, gitu ya, melakukan dosa, gitu. Jadi bukan karena dosa kalau soal kafir tidak bisa, tapi dia menentang ideologi Khawarij, dan otomatis dengan segala konsekuensinya yaitu radikalisme, kemudian kekerasan dan seterusnya, dan tidak pula menganggapnya keluar dari lingkaran Islam atau murtad. Ini harus dalam keluar jelas dia tidak menganut pandangan dasar atau ideologi dasar dari Khawarij. Terus bagaimana menyikapi peperangan yang terjadi antara Mu'tazilah dan Lawan? Tadi saya katakan bahwa Mu'tazilah itu posisinya di Diriah, dan Diriah itu lebih lemah dari Yainah, dari Aqsa. Justru posisinya itu awalnya di sana. Sehingga dalam hal ini, kalau kita ingin memahami masalah perang, bukan Muhammad bin Wahab seperti yang disangkan atau Wahabi seperti yang disangkan itu memerangi setiap orang yang menentang ajaran dan begitu sama sekali. Pertama, masalah perang itu ini di masyarakat bagi masyarakat kabilah. Masalah-masalah peperangan dan mereka sudah jauh keluar dari artinya, maksudnya sudah menyimpang banyak dari secara umum dari ajaran Islam. Sehingga masalah peperangan antara satu kabilah dan kabilah lain itu merasa itu. Dan kemudian bagi Muhammad itu awalnya sebuah reaksi. Dia yang diserang. Coba lihat, itulah sebabnya bahana huwa alladhi awjaba al-khilaf bainana wa bainan nas. Itulah sebab yang mendesak kami terlibat perselisihan hebat dengan banyak pihak. Hatta aladihimul amr ila an kafaruna, sampai ada tiga pada gilirannya, sampai pada tahap mereka mengkafirkan kami. Posisinya jadi lawan-lawan Muhammad bin Wahab itu yang mengkafirkan Muhammad bin Wahab, justru yang mengikuti. Waqataluna dan memerangi kami, wa'ahanu dimana dan menghalalkan dan harta kami, wa'amulah. Tapi dalam perselisihan itu Muhammad bin Wahab kemudian menang. Apakah gara-gara menang kemudian dianggap dia menjadi pemicu? Tapi bisa begitu. Itu kan hasil dari sebuah kondisi yang memang tidak mungkin dihindari. Jadi jelas dia tidak memaksakan kehendak untuk diterima pandangannya ajaran dia. Perang itu adalah dalam filter itu pertama orang-orang Babi, masyarakat Babi biasa perang. Kedua, justru Muhammad bin Wahab itu posisinya di sana. Masa kalau diserang dia saja. Kemudian kesimpulan terakhir yang ingin saya atau fakta terakhir yang saya sampaikan, Wahabi itu yang disebut Wahabi atau Muhammad bin Wahab, kalaupun kita terima itu sebuah istilah untuk Muhammad bin Wahab dan pengikutnya dan gerakannya kalau bahasa lainnya, dan kemudian di sebuah gerakan dakwah itu sama sekali tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan aliran, itu gerakan dakwah. Sebagaimana yang terjadi dalam sepanjang sejarah Islam, para pelopor dan idenya sangat banyak jumlahnya dan dalam berbagai bidang. Hanya memang kelebihan Abdullah Wahab itu dia bisa mengganti kekuatan politik. Padahal kan di luar tren seperti ini banyak sekali gerakan dakwah sepanjang masa. Di masa-masa belakangan ketika runtuhnya Turki Utsmani, ada Said An-Nursi, itu juga punya gerakan dakwah. Di Maroko ada Allah Al-Fasi, ada gerakan dakwahnya. Di Mesir ada Sadal Banna, itu gerakan dakwah. Kemudian di Sudan ada Sanusi, gerakan dakwah. Seperti itu. Gerakan dakwah itu banyak sekali. Ini gerakan dakwah. Kalau masalah asas pandangan, mazhab, mereka tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Muhammad bin Wahab menegaskan bahwa dirinya pengikut atau pengikut mazhab Hambali. Dan perlu diketahui mazhab Hambali itu mazhab mutlak dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai di kalangan Nahdiyin, kalau kita membaca definisi
Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan Nahdlatul Ulama di antaranya adalah menganut satu dari 4 mazhab muktabar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi kalau selama itu masih 4 mazhab, sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya dengan definisi ini tidak perlu ada persoalan orang kunut tidak kunut, karena yang kunut ataupun tidak kunut dengan definisi tidak keluar dari 4 mazhab ini. Sebenarnya tidak ada persoalan antara membaca basmalah dengan jahar atau tidak membaca basmalah dengan jahar ketika sholat jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kenapa? Karena yang jahar dengan yang tidak jahar itu adalah tidak keluar dari 4 mazhab yang muktabar ini. Ahlus Sunnah semua ini. Tapi prakteknya di masyarakat awam dan negara itu, kalau sudah telinga-telinga itu bukan aswaja. Memang kata Imam Ghazali, lausa kata man la ya'lam lan khilaf. Kalau orang yang tidak mengerti itu memilih diam, maka perselisihan itu akan dengan sendirinya hilang. Kenapa perselisihan itu mencium ramai di mana-mana? Apalagi sekarang setiap orang bisa berpendapat melalui Facebook, melalui milis. Hati-hati, semua itu dicatat oleh malaikat. Mayal biru min qawli, apapun yang keluar dari kita, Anda yang mencatatnya. Illa ladaihi raqibun atid. Tapi sekarang dengan media yang begitu masif, semua mengekspresikan, kemudian saling menghujat, padahal yang dihujat-hujat itu tidak mengeluarkan bahkan kata dalam definisi tadi aswaja sendiri tidak keluarkan. Selama dia bermazhab satu di antara 4 mazhab itu tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita tidak konsisten, tidak punya karakter sehingga mudah untuk menuding lawan. Baik itu dari yang tradisional kepada yang kemudian dituduh Wahabi ataupun dari Wahabi kepada yang tradisional dengan mengklaim gampang orang itu ahli bid'ah. Kata ahli bid'ah itu kalau dalam mizan ulama, dalam timbangan ulama itu akan sangat berat. Kalau itu adalah sebuah predikat yang sangat buruk yang menjadikan orang itu tidak lepas atau inherent dengan bid'ah ini. Padahal ada orang yang melakukan kekeliruan, kesalahan, walaupun dikategorikan bid'ah, tanpa dia mengerti bahwa itu adalah salah atau bid'ah. Sebenarnya jahil yang alam, orang tidak tahu itu dia jahil. Dan orang yang belajar harus tahu diri. Artinya, saya sebatas setiap belajar bagaimana berlebihan. Sampai jangan memposisikan setiap orang, setiap individu sebagai ulama yang kemudian merasa layak untuk berfatwa. Bahwa sebulan ini jangan begitu. Lebih baik al-alimu mada'alan. Seorang berilmu itu selama dia masih belajarlah baik-baik. Mazhab yang kami ikuti kata Muhammad Abdullah adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh besar dalam Ahlus Sunnah. Dan itu tidak ada khilaf. Semua Ahlus Sunnah Imam Ahmad adalah tokoh Ahlus Sunnah. Yang murid Imam Syafi'i mau apa? Kalau saya Imam Syafi'i Imam Ahmad ada sekarang kemudian melihat para pengikutnya yang ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, nangis sekali. Kamu ini mungkin kalian ini, kami dulu pelukan kamu saling jawab. Tapi kami kata Muhammad Wahab tidak menyalahkan para pengikut 4 mazhab lain, ya. Lebih terbuka, tidak menyalahkan para pengikut 4 mazhab lain selama tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan Sunnah, ijma ulama umat dan pendapat mayoritas ulama berjumhur. Ini adalah satu kaidah sebenarnya. Ini masalah sangat mendasar dalam memahami pemikiran sekaligus tadi sedikit tentang gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Barangkali ini adalah pandangan sekilas dari yang saya tulis sampaikan. Allah amin. Anda nanti gimana? Ada pertanyaan dibuka atau 5 menit untuk pertanyaan? 5 menit buat satu pertanyaan. Maka Ustaz, kalau setiap tahun itu saat mulai kita tiba di sini,
Di saat kita beribadah haji, tentunya jamaah haji Indonesia itu dibagikan buku-buku, buklet atau brosur yang dikeluarkan oleh katanya kaum Wahabi itu. Sementara dari ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, Pak Kiai segala kita kan setiap jalan langkah kita dalam melakukan haji itu banyak tuntunan sunnah melakukan ibadah-ibadahnya. Saya membaca salah satu buku keluaran Wahabi itu bahwa di saat kita memulai umroh di Bir Ali itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat sunnah umroh kalau nggak salah itu ihram, sholat ihram. Nah itu salah satunya yang bertentangan dengan apa yang dari Ustaz sendiri pernahkah mengkaji sejauh mana sih pengaruhnya budaya Wahabi ini dengan di Indonesia? Nah ini barangkali contohnya. Ini contohnya tadi yang disebutkan adalah sholat sunnah ihram, gitu ya. Sholat sunnah ihram yang dilaksanakan menjelang niat ihram di Nepal, kan gitu. Sebenarnya ini adalah masalah furu, masalah fikih. Perbedaannya perbedaan pandangan fikih antara madhab, satu. Dan itu masih dalam kategori madhab yang 4. Sebenarnya dengan adanya perbedaan pendapat seperti ini, tapi masih dalam lingkup madhab 4, menurut definisi Aswajal Nahdi itu sendiri, otomatis tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah gara-gara beda pendapat ini sebenarnya. Karena ini medan atau satu bidang yang memang dibolehkan berbeda pendapat selama ada satu pendekatan atau metodologi untuk mencapai satu keputusan atau ketetapan hukum istimba berdasarkan cara-cara yang memang dilakukan oleh para ulama. Ada asas dalilnya, nasnya, entah itu Al-Quran ataupun Sunnah. Apalagi dalam kasus ini, namanya juga sholat sunnah ihram, gitu. Otomatis bukan wajib melaksanakannya. Artinya jangankan masalahnya itu ada yang menganggap perlu atau tidak perlu sholat sunnah sebelum ihram. Kalau ada yang sama sekali tidak mengerjakannya pun sebenarnya sama sekali tidak berpengaruh terhadap ihram atau haji. Hukumnya juga sunnah kok. Kalau dari segi hukumnya. Jadi kalau ditinggalkan sama sekali pun sebenarnya tidak berpengaruh. Tidak mempengaruhi sahnya haji, tidak mempengaruhi kesempurnaan haji sampai dalam arti melanggar wajib haji. Sunnah kok. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi masalah ini, masalah perbedaan pendapat ini. Lihat, masing-masing yang memiliki pendapat ini, dalilnya apa? Ketika masing-masing punya dalil, tinggal kemudian kalau salah satunya tidak punya dalil, berarti tidak dilakukan, tidak dalil. Karena metode pendekatan istifat hukum harus ada dalil. Ketika ada sama-sama punya dalil, kita lihat kemudian dari dalil yang dimiliki mana dalil yang lebih kuat. Kalau itu dalil hadis, itu dari segi sanadnya, dari derajat hadisnya mana yang lebih sahih, mana yang kemudian salah satunya mungkin ada sahih dan tidak sahih, karena begitu. Atau mana yang dipraktekkan oleh lebih banyak para sahabat atau generasi tabi'in, mana ada jumhur ulama tadi yang kebanyakan orang, mana yang kurang, artinya mendapat satu dua orang saja. Walaupun dengan adanya dalil dan kemudian diperkuat oleh pendapat salah satu ulama saja pun, satu ulama, sebenarnya tetap hukumnya artinya boleh dilaksanakan. Sambil lebih mudah, masalah basmalah, membaca basmalah dalam sholat-sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, itu kan ada yang jahar, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kan ada yang tidak, yang bismillahnya sir, jadi cuma Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dua praktek ini punya dalil, sama-sama punya dalil, dan dalilnya sama-sama kuat. Kalau gitu, berarti Rasulullah membenarkan dua-duanya. Kalau tidak melaksanakan dua-duanya, artinya ini boleh. Nah kalau begitu, ya sudah, mau pakai mau tidak silahkan. Tapi mau siratul jalan, berarti sama-sama tidak keluar dari koridor yang benar.
dan itu otomatis tidak akan mengeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah bukan masalah aliran, lebih pada masalah keyakinan, bukan masalah fikih khilafiyah. Sama dengan kunut, wah kita Ahlussunnah wal Jamaah kunut, emangnya apaan? Kunut ini tidak mempengaruhi salat dan arti keabsahan salat, tidak seperti Al-Fatihah kalau ditinggalkan atau kelupaan harus diulang salat. Ataupun bukan wajib salat yang kalau seandainya ditinggalkan dia harus sujud sahwi. Enggak. Kunut itu derajat tertingginya dalam hukum itu sunnah. Walaupun sebagian menganggap bahwa itu tidak sunnah. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Dan kalau begitu tidak mengeluarkan seorang dari kategori atau definisi Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah hukum. Itu dia. Jadi harus dipahami bahwa persoalan kita ini sekarang di masyarakat melibatkan hal-hal yang kecil, perbedaan-perbedaan yang sifatnya khilafiyah, yang sebenarnya lebih bisa didudukkan berdasarkan metode pengkajian atau penelitian istimbar bagaimana hukum itu ditetapkan melalui kaidah-kaidah yang ditetapkan para ulama. Itu sudah diangkat perbedaan di situ ada sudah perbedaan keyakinan, perbedaan akidah, sehingga mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah atau bukan Ahlussunnah. Kalau itu persoalan mendasarnya harus mengerti juga Ahlussunnah itu apa sih, sejarahnya bagaimana sih muncul Ahlussunnah. Ahlussunnah itu sebuah respon dari apa sih? Karena istilah ini adalah istilah yang muncul belakangan, bukan Rasulullah yang mengatakan istilah Ahlussunnah itu bukan Rasulullah. Itu adalah konsensus sejarah di masa berikutnya. Dan itu adalah sebuah respon dari adanya aliran-aliran yang bertentangan dengan asas daripada Al-Quran dan Sunnah, yaitu Khawarij dan kemudian Syiah. Maka muncullah istilah Ahlussunnah. Ahlussunnah itu sebagai istilah itu respon seperti itu, sebagai sebuah istilah dan terus dipahami dengan dasar. Nah, mungkin karena kita tidak mengerti latar belakang muncullah istilah sama dengan Wahabi, kita tidak mengerti Wahabi berbahasa yang muncul, pasti latar belakangnya apa, persoalannya, pemikirannya seperti apa, gerakannya seperti apa. Tiba-tiba, pokoknya Wahabi itu teroris kok, pokoknya nggak boleh. Walaupun Rasulullah Al-Qam, jangan main-main, saling tuding dengan istilah-istilah, dengan gelaran-gelaran, dengan sebutan-sebutan. Apalagi kalau kandungannya berbeda dengan apa yang kita katakan. Wah, itu udah jauh, kita menjauhi orang lain, nggak boleh. Ayat surah Qawmun min qawmin, jangan sampai satu pihak itu merendahkan pihak lain atau menutupi pihak lain, karena barangkali yang direndahkan, yang dihina itu jangan lebih benar, jangan lebih baik. Seorang muslim harus punya kekuatan intelektual, kekuatan keilmuan, sehingga bisa memastikan apa yang diucapkannya, apa yang dipandangnya, apa yang diyakininya itu betul-betul berdasarkan pada ilmu. Walau takfu ma laysa laka bihi, jangan mudah-mudahan mengikuti sesuatu yang tidak mau ketahui ilmunya. Kenapa? Ingat, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nasab awal rasul wal fu'adan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang ada dalam hati, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena sebulan sebagai muslim harus hati-hati. Jangan sampai begitu saja mudah harus. Semua sudah mengatakan Sulaiman Smos itu yang mengklaim Allah, orang Yahudi, Islam adalah nabi, tapi kemudian sangat ultra-liberal. Dan bukunya tadi yang saya sebut itu buku yang diterbitkan kerjasama antara Lipo sebagai sebuah yayasan liberalisasi, termasuk pendukung Islam liberal di Indonesia, bisa-bisa dengan Muhammad Institute. Jadi daripada Sulaiman Smos mengatakan akarnya dari Wahabi, dia bilang Wahabi terorisme. Apa sih terorisme? Istilah moderat. Kita ini muslim moderat. Apa sih Islam moderat? Memang siapa yang mengatakan yang membuat istilah Islam moderat? Amerika. Bagi Amerika moderat itu adalah kontra dari radikal. Moderat itu artinya adalah with us dalam bahasa Bush. Adalah orang yang pro kita. Jadi kalau ada orang anti Amerika, tidak suka kebijakan Amerika, pandangan Amerika, itu bukan moderat. Termasuk muslim, bukan muslim moderat, tapi muslim radikal. Itu dikotomi buatan Bush oleh Opel. Kita harus sadar itu. Jadi kita muslim moderat, apa muslim moderat? Kita muslim cukup. Apa nggak cukup bisa muslim? Wasyhadu bi anna muslimun, dan saksikan bahwa kami muslim.
Kamu syahadu, katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu muslim. Wah, anda orang muslimin dan aku adalah orang muslim pertama kalau yang kalian semua tidak mau. Sudah cukup itu adalah kata Nabi Ibrahim, itu kata Nabi Muhammad, itu kata orang-orang soleh zaman dahulu. Apa itu gak cukup? Perlu dikasih menolak? Apa muslim itu begitu? Sudah cukuplah ketika kita tetap muslim. Gak perlu ada muslim. Saya muslimnya muslim sunnah. Sebenarnya harus ada muslim itu ya saya kalau kemudian ada yang tidak harus sunnah kemudian mengklaim muslim ini sebenarnya sudah keluar dari komitmen Islam. Atau saya muslim Muhammadiyah. Kenapa apa yang membedakan dari muslim Muhammadiyah dan muslim itu? Atau saya muslim Salafi? Tidak perlu. Muslim saja lah. Itu istilah para nabi kok. Dan itu lebih baik. Insya Allah. Tampaknya sudah lebih dari ini. Allah Ta'ala, saya mohon maaf kalau berjalan waktu itu kita sekian kita dapat mengaji tentang Allah kita tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.